Pria ini hanya sedang iseng memukul-mukul kayu di rumah. Namun menarik perhatian seorang ahli yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi. Yang mengintipnya, pisau dapur butut yang dibuang begitu saja, bisa membuat beberapa sahabat karib berkelahi dan memutuskan hubungan persahabatan mereka demi memperebutkannya. Bahkan ada seorang gadis nakal yang mengaku sebagai Santa, yang mencoba menawarkan dirinya, namun ditolak mentah-mentah olehnya. Namanya Yi Feng, seorang penjelajah waktu. Lima tahun yang lalu, dia meninggal mendadak karena bermain game selama 90 jam tanpa henti. Dan secara tak terduga berpindah ke dunia kultivasi ini, yang disebut benua Xianjiang. Seperti semua penjelajah waktu lainnya, paman mesum di hadapannya ini adalah sistemnya, kekuatan istimewanya. Sistem itu sejak awal telah memaksimalkan semua keterampilan manusiawinya, bahkan memberinya sebuah dojo seluas 600 meter persegi. Saat ini, Yi Feng sudah mulai membayangkan dirinya menguasai ilmu sakti, meratakan gunung dan menghancurkan sekte, dan mencapai puncak kehidupan. Akhirnya dia bisa memulai perjalanan kultivasinya. Namun, sistem itu berkata, kultivasi apa? Untuk berkultivasi, kau harus punya akar roh. Itu bukan urusanku. Masih ada penjelajah waktu lain yang menunggu pertolonganku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, sistem menghilang dalam sekejap. Yi Feng pun terbengong-bengong sendirian. Namun, keesokan harinya, dia masih tidak menyerah dan pergi ke 4 uji akar roh di kota Jiangping. Hasilnya, ternyata dia memang tidak memiliki akar roh. Hasil ini membuat gadis yang mengujinya terkejut. Semua orang di benua Xianjiang memiliki akar roh. Dia belum pernah melihat orang tanpa akar roh. Bagaimana bisa berkultivasi tanpa akar roh? Seumur hidupnya, dia ditakdirkan tidak bisa berkultivasi. Mendengar penilaian itu, Yi Feng langsung membatu. Meskipun demikian, dia tetap tidak menyerah. Selama 5 tahun berikutnya, dia mengunjungi semua tempat uji akar roh di kota Jiangping. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada akar roh. Hal ini membuatnya benar-benar putus asa, dan memutuskan untuk hidup santai. Dia berjualan buku di jalan. Namun, kehidupannya yang tenang diganggu oleh sepasang saudari hari ini. Melihat pakaian mereka, Yi Feng tahu mereka orang kaya. Dia langsung menawarkan dagangannya kepada gadis kecil itu. Nona, saya lihat tulangmu bagus. Bakatmu luar biasa. Kau adalah bakat bela diri yang langka. Buku-buku silat yang kugambar ini, kujual diskon 50% untukmu. 10 emas saja per buku. Gadis kecil itu sangat senang. Mendengar pujian itu, dia langsung tertarik pada cambuk petir Hun Yuan Xingyi milik Master Ma. Namun, saat dia hendak membelinya, kakaknya menariknya, dan hendak pergi. Melihat adiknya merengek ingin membeli buku itu, kakaknya menegur, Luoli, kita ini memalukan. Luoli, kita ini kultivator. Apa gunanya membeli buku gambar orang biasa? Yi Feng tahu perkataannya benar, tapi kata-kata itu sangat menyakitkan. Loli kecil ini tiba-tiba berteriak, aku mau. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang gadis kecil berotot. Adegan ini membuat Yi Feng tercengang. Namun, bukunya akhirnya terjual. Setelah keduanya berjalan keluar kota Jiangping, Loli kecil itu berlari dengan gembira dan memanggil kakaknya untuk melihat bersama. Kakaknya menerima buku itu dengan sedikit pasrah. Dia berniat untuk melihatnya sekilas saja. Namun, begitu dia membuka buku itu, semangat bela diri yang murni menyerbu ke arahnya. Hal ini membuatnya, yang telah mencapai kemacetan dalam kultivasinya, seketika menerobos ke ranah Master Bela Diri Agung. Bahkan Loli kecil di sampingnya juga menerobos beberapa tingkat, mencapai ranah Master Bela Diri. Ini membuatnya memiliki dugaan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah penjual buku tadi adalah seorang ahli tersembunyi? Aku harus memberitahu guru. Saat ini, gurunya, Lu Qingsan, pemimpin sekte Qingsan dengan kekuatan ranah roh bela diri, sedang bertelanjang dada, membawa golok besar untuk mengejar siluman serigala. Namun, tepat saat Lu Qingsan hendak memberikan serangan terakhir pada siluman serigala, seseorang mendahuluinya. Orang yang mencuri kesempatannya ini adalah musuh bebuyutannya, Ning Xuanwu, leluhur sekte Xuanwu. Karena menyerap energi spiritual dari siluman serigala tadi, Ning Xuanwu menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Melihat musuh bebuyutannya telah menerobos, Lu Qingsan merasa ada yang tidak beres. Saat itu, Ning Xuanwu juga menantang Lu Qingsan. Pertarungan maut 3 hari lagi. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan melepaskan sektemu. Jika kau kalah, sekte Qingsan akan lenyap, ditelan habis oleh sekte Xuanwuku. Kembali ke sekte Qingsan, Lu Qingsan berpura-pura tenang, dan mengumumkan bahwa dia akan bermeditasi untuk menerobos. Namun, setelah para murid pergi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia telah terjebak di ranah roh bela diri selama bertahun-tahun, dan tidak pernah berhasil menerobos. Sekarang, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Ning Xuanwu yang berada di ranah Raja Bela Diri?
Duel 3 hari lagi hanyalah misi bunuh diri. Lebih baik bunuh diri saja. Saat Lu Qingsan menangis tersedu-sedu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Murid Lan Sui ingin bertemu guru untuk urusan penting. Mendengar itu, Lu Qingsan langsung berhenti menangis. Dia berdeham 2 kali dan berkata, "Masuk." Kemudian, Lan Sui menyerahkan cambuk petir bentuk murni Hun Yuan milik Master Ma kepada Lu Qingsan. Dia menceritakan tentang terobosannya, tapi Lu Qingsan jelas tidak percaya. Dia bahkan memarahi Lan Sui sebagai murid utama Sekte Qingsan karena tidak fokus berkultivasi dan menerobos, malah ditipu oleh orang biasa. Sungguh bodoh, buku ini sama sekali tidak berguna. Namun, Lan Sui berkata, "Maafkan muridmu, guru. Murid mohon Anda membacanya. Jika murid berbohong, murid bersedia dihukum." Melihat keseriusan Lan Sui, Lu Qingsan memutuskan untuk mencobanya. Begitu dia membuka buku itu, sebuah aura bela diri yang kuat menerjang. Ini membawanya ke kondisi introspeksi dan mulai mencambuk tubuhnya tanpa henti. Dia benar-benar menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Dan adegan ini terlihat oleh Yi Feng yang sedang makan mie. Tiba-tiba mie di tangannya terasa hambar. Sial, siapa lagi yang menerobos? Lu Qingsan yang telah menerobos. Wajahnya masih memerah, menelan ludah, menahan kegembiraannya. Dia berkata, "Lan Sui, kesempatan untuk mengalahkan Sekte Xuanwu telah tiba." Orang yang bisa dengan mudah menggambar buku dengan aura bela diri yang begitu besar. Kultivasinya tak terukur. Cepat ikut aku untuk menemui ahli tersembunyi itu. Namun, Lan Sui panik mendengar kata-kata ini. Dia berpikir, sebelumnya aku begitu sombong. Dengan bodohnya telah menyinggung orang hebat itu. Akankah dia, karena marah, menghancurkan gerbang Qingsan, sebuah lukisan yang tergantung begitu saja di rumahnya, mengandung aura bela diri yang kuat. Seorang ahli Raja Bela Diri hanya dengan sekali melihat langsung mendapatkan pencerahan. Untuk menyenangkannya, dia bahkan membawa muridnya untuk menjadi petugas kebersihan di sasana bela dirinya. Namun, dia menganggap dirinya orang biasa. Setelah menjual bukunya, Yi Feng akhirnya punya uang untuk membeli daging. Dia langsung menyiapkan hotpot di samping kios bukunya. Saat ini, di jalan tak jauh darinya, seekor anjing dikejar-kejar karena mencuri daging. Anjing ini bukan anjing biasa. Dia adalah pangeran dari klan Serigala Iblis Pemakan Langit, penguasa dunia iblis. Ranahnya setara dengan ranah roh bela diri manusia. Jika bukan karena dijebak oleh sesama klannya sehingga kekuatan spiritualnya hampir habis, dia tidak akan sampai mencuri daging dan dikejar-kejar oleh manusia biasa. Sampai harus mencuri daging dan dikejar oleh beberapa manusia biasa. Seorang manusia biasa yang sedang makan hotpot menghalanginya. Melihat ternyata hanya manusia biasa, dia langsung merasa meremehkan. Meskipun kekuatan spiritualnya melemah, membunuh manusia biasa yang lengah masih mudah baginya. Maka, dia segera mengedarkan kekuatan spiritualnya dan berubah menjadi bayangan serigala raksasa yang menerjang. Manusia dan anjing itu saling bertatapan. Terdengar suara pelap. Bayangan serigala raksasa itu menghilang. Seekor anjing bodoh diangkat dengan satu tangan. Yi Feng tertawa melihat anjing bodoh ini. Kapan kota Jiangping kedatangan anjing bodoh ini? Adegan ini juga mengejutkan serigala iblis di tangannya. Melihat kekuatannya tidak berpengaruh pada manusia biasa ini, serigala iblis itu langsung mengamuk. Dia meledakkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menyerang manusia biasa ini. Namun, serangan yang begitu kuat tidak melukai Yi Feng sama sekali. Sebaliknya, hotpot di sampingnya terguling. Melihat hotpot yang baru dimakannya sedikit terguling, wajah Yi Feng langsung muram. Dengan wajah masam, dia mengusap hidung serigala iblis itu dan berkata, "Kau imut sekali, dan sepertinya lezat juga." Kata-katanya mengejutkan serigala iblis itu. Memikirkan dirinya, seorang raja iblis, kan dimakan oleh manusia biasa. Dia langsung pingsan ketakutan. Kemudian, Yi Feng menyiapkan panggangan di sampingnya. Baru saja selesai dibakar, muncul seorang pemuda berkuncir dua bernama Zongking. Karena tidak bisa berlatih, dia menangis terseduh-seduh di tanah. Melihatnya seperti itu, Yi Feng mengira dia pengemis, dan berkata jika ingin makan harus bayar. Satku ini terkenal seantero negeri. Walaupun kau memanggilku ayah, aku tidak akan membaginya denganmu. Siapa yang tahan mendengar kata-kata seperti itu? Zongking dengan tegas berkata, "Aku lebih baik mati kelaparan daripada makan satemu sedikit pun." Tapi baru saja berbalik, dia mencium aroma daging yang menggugah selera. Siapa yang bisa menolaknya? Dia langsung merebut satu tusuk sate dari tangan Yi Feng dan melahapnya dengan rakus. Sambil makan, dia berkata, "Sudah kubilang aku tidak mau makan satemu." Tingkahnya yang bertolak belakang itu membuat Yi Feng tercengang. "Aku tidak berniat memberimu, ini perampokan." Kemudian Yi Feng bertanya, "Nona, kau diusir dari Sekte Gunung Hijau?" "Ya." Zongking tertegun. "Apakah aku terlihat sejelas itu? Tapi, ngomong-ngomong, aku laki-laki." Yi Feng melihatnya, dan mengira gadis ini senasib dengannya. Lalu ia melemparkan kunci padepokannya dan berkata, "Kau tidak punya tempat tujuan, kan? Kebetulan aku butuh asisten. Kau bisa bekerja di sini. Aku akan membeli beberapa bumbu."
kau lihat-lihat dulu padepokanku." Tanpa menunggu jawaban Zongking, Yi Feng pergi sambil bersenandung. Cara bicaranya yang tidak bisa ditolak itu membuat Zongking sedikit malu. Namun, setelah dipikir-pikir, jika dia memiliki pekerjaan di kota Jiangping, orang tuanya akan lebih tenang. Maka dia pun menerima pekerjaan itu dengan senang hati. Setengah jam kemudian, kepala sekte Gunung Hijau, Lu Qingsan, datang ke padepokan bersama muridnya. Begitu masuk, mereka berdua tercengang dengan apa yang dilihatnya. Lu Qingsan hanya melirik lukisan di dinding dan langsung mencapai pencerahan. Saat itu, Zongking yang sedang membersihkan padepokan melihat mereka. Setelah mengetahui mereka dari sekte Gunung Hijau, Zongking terkejut. Dia mengira mereka akan menangkapnya karena telah menyelinap ke sekte. Untuk membawanya kembali, dia bersujud berulang kali dan memohon agar tidak dibawa kembali untuk dijadikan makanan anjing. Melihat itu, Lan Sui ingin membantunya berdiri, tetapi dihentikan oleh Lu Qingsan. "Lan Sui, jangan lancang. Bagaimana kau bisa membantu senior? Aku pernah mendengar bahwa Buddha dan Dewa Barat akan menguji pengikut mereka dengan menyamar sebagai orang rendahan. Jadi, mungkin dia adalah senior yang dikirim untuk menguji kita." Dia memegang kemoceng. Benda ini digunakan untuk membersihkan debu. Membersihkan debu berarti membersihkan pikiran. Hanya dengan membuang pikiran yang mengganggu, kita bisa berhasil. Jadi, ini pasti ujian pertama yang diberikan senior kepada kita. Hari ini kita harus menunjukkan ketulusan kita kepada senior. Aku mengerti. Bebas debu. Buang pikiran yang mengganggu. Lakukan. Maka, ketua sekte Qingsan, Lu Qingsan, dan murid utamanya mulai membersihkan sasana. Zongking yang berada di samping mereka tercengang melihat pemandangan ini. "Kalian benar-benar kultivator sekte Qingsan? Kenapa kalian malah merebut pekerjaanku? Dan aku benar-benar laki-laki." Dia dulunya adalah penguasa dunia iblis, pangeran dari klan serigala iblis pemakan langit. Namun sekarang, dia akan dijadikan hotpot daging anjing oleh manusia. Lu Qingsan ketakutan hingga keringat dingin bercucuran, karena dia mengenali anjing yang terikat itu adalah serigala iblis pemakan langit, jenis yang paling langka di antara ras iblis. Siapapun yang berani memakannya, mungkin sisa hidupnya akan diburu sampai mati oleh klan serigala iblis. Orang yang berani melakukan itu pasti bukan hanya di ranah kaisar bela diri. Saat itu, serigala iblis yang tadinya terikat lepas dari talinya. Lu Qingsan mengira dia akan melawan, tetapi detik berikutnya, dia malah berlutut. Pemandangan ini membuat Lu Qingsan tercengang. Serigala iblis pemakan langit yang agung itu memohon ampun. Sementara Yi Feng melihat anjing bodoh ini, dan merasa dia mirip dengan anjing yang dia pelihara di kehidupan sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Namun, pikiran sederhana ini membuat Lu Qingsan sangat tersentuh. Senior itu melepaskan serigala iblis di saat-saat terakhir. Betapa baik hatinya dia. Jadi, mungkin meminjam senjata dewa dari pakar ini bukanlah masalah. Lagi pula, pisau ini, tadi, dengan mudah menakuti serigala iblis puncak roh bela diri. Lalu, Luo Lanyu menangkupkan tangannya dan berkata, "Luo Lanyu lancang, saya ingin meminta Anda untuk meminjamkan pisau ini, untuk membantu sekte kami menghindari pembantaian." Sebelum dia selesai bicara, Lu Qingsan menekannya ke tanah. "Bodoh, kau menunjukkan keserakahanmu." Senior itu sudah tidak senang melihat Yi Feng yang memegang pisau dapur. Keduanya ketakutan hingga keringat dingin bercucuran. Namun, Yi Feng berkata dengan santai, "Pinjam saja, bukan barang berharga. Ambil saja, pisau dapur seperti ini. Aku bisa buat 2 atau 3 buah sehari." Lu Qingsan menerima pisau dapur itu dengan gemetar, dan langsung menangis terharu. Dia berpikir, surga tidak meninggalkan sekte Qingsan. Namun, Yi Feng melihatnya menangis hanya karena meminjam pisau. Juga merasa iba, kasihan sekali, saking miskinnya sampai tidak mampu membeli pisau dapur. Malam itu, leluhur sekte Xuanwu, Ning Xuanwu, menerima pesan dari mata-mata, bahwa Lu Qingsan baru-baru ini telah mencapai ranah raja bela diri, dan mendapatkan senjata dewa. Dia juga memanggil semua murid untuk berkumpul di alun-alun, dan mengatakan akan menguji senjata dewa itu di depan umum. Objek uji cobanya adalah batu besar di depan mereka. Ini adalah batu uji pusaka sekte Qingsan. Sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika diserang dengan senjata dewa, hanya akan meninggalkan beberapa goresan. Kemudian, di bawah tatapan para murid, Lu Qingsan mengeluarkan pisau dapur butut yang penuh celah. Para murid dan tetua hanya bisa menggelengkan kepala mereka menghadapi keraguan semua orang. Lu Qingsan tidak menanggapi. Ia mengarahkan pedangnya ke batu uji. Ia belum tahu kekuatan pedang ini, jadi ia berencana menyentuhnya dengan pelan untuk mencobanya. Hanya dengan sentuhan ringan itu, batu uji yang seharusnya tidak bisa dihancurkan langsung meledak. Cahaya ledakan menerangi seluruh kota Pingjiang. Dari kejauhan, tampak seperti hujan meteor yang spektakuler. Namun, Mao Qing, pangeran klan siluman serigala pemakan langit, tahu bahwa aura dan tekanan kuat ini jelas berasal dari senjata dewa yang tiada tanding. Dan orang yang paling merasakannya adalah Lu Qingsan, pengguna senjata dewa yang tiada tanding ini.
Ia benar-benar hanya menyentuhnya, tanpa menggunakan kekuatan sama sekali. Kekuatan pedang ini benar-benar luar biasa. Namun, lebih baik tidak digunakan kecuali terpaksa. Karena ia tahu ia tidak bisa mengendalikan pedang ini. Tuan Yi, yang menempa pedang ini, mungkin memiliki tingkat kultivasi di atas Raja Bela Diri. Setelah menyaksikan kekuatan senjata dewa ini, para murid sekte merasa gembira. Dengan senjata dewa di tangannya, Lu Qingsan juga merasa percaya diri. Ia langsung berseru, "Lusa, kita akan bertarung sampai mati dengan sekte Xuanwu." Setelah mengetahui bahwa sekte Qingsan memiliki senjata dewa, Ning Xuanwu juga memutuskan untuk menggunakan kartu as sekte. Ia kemudian memanggil murid perempuannya, Ling Yaoer, untuk pergi ke keluarga pedang bersamanya. Yang disimpan di keluarga pedang adalah senjata dewa sekte Xuanwu mereka, pedang pemakan jiwa. Saat mereka membuka segel keluarga pedang, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Semua bunga, rumput, dan pohon di sekitarnya layu. Dan inilah efek yang diinginkan Ning Xuanwu. Ia ingin menggunakan senjata dewa untuk mengalahkan senjata dewa. Pria ini, hanya dengan meminjamkan pisau dapur butut, telah memicu duel antara dua sekte kultivasi besar. Untuk menghadapi pisau dapur ini, leluhur sekte Xuanwu bahkan rela mengeluarkan senjata pamungkas sekte, pedang pemakan jiwa, bertekad untuk bertarung sampai mati dengan sekte Qingsan. Saat ini, kurang dari 4 jam sebelum pertarungan. Namun, ketika murid sekte Qingsan pergi ke kota untuk membeli persediaan medis, mereka mendapati seluruh kota Jiangping kosong. Namun, menurut mereka ini normal. Lagi pula, dalam duel besar sekte kultivasi seperti ini, jika manusia biasa terkena dampaknya, meskipun hanya sedikit energi spiritual, mereka akan langsung mati. Namun kenyataannya agak berbeda dari yang mereka pikirkan. Semua orang bergegas keluar kota bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menonton. Orang yang memimpin di depan adalah Yi Feng. Setelah mengetahui tentang duel ini, Yi Feng melihat peluang bisnis. Ia secara khusus membuat banyak teropong, dan membawa seluruh penduduk kota ke titik tertinggi kota Jiangping untuk menonton. Lalu ia menyewakan teropong kepada mereka dengan tarif per jam, berencana untuk menghasilkan banyak uang dari duel ini. Saat itu, terlihat dua leluhur sekte di kejauhan, sedang berhadapan dengan tegang. Pertarungan akan segera dimulai. Hanya dalam sekejap, leluhur sekte Qingsan, Lu Qingsan, terjatuh. Untungnya, ia telah membaca buku Yi Feng, berhasil mencapai level Raja Bela Diri. Kalau tidak, mungkin aku sudah tak bisa berdiri sekarang. Untuk membalikkan keadaan, Lu Qingsan perlahan mencabut pisau dapur dari punggungnya, bersiap untuk pertarungan hidup mati dengan Ning Xuanwu. Ning Xuanwu juga mengeluarkan pedang pemakan jiwa, senjata saktinya. Seketika, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ling Yaor yang berada di sampingnya menjelaskan dengan bangga, dengan mengorbankan puluhan tahun umurnya, pedang pemakan jiwa ini hanya bisa digunakan sekali. Pedang ini dapat dengan mudah melahap energi spiritual dari senjata apapun. Senjata di bawah tingkat suci, di hadapannya hanya seperti pisau dapur biasa. Melihat senjata saktinya kalah aura, Lu Qingsan merasa cemas. Ia merasa dirinya telah kalah. Apalagi pisau di tangannya adalah pinjaman dari Master Yi. Jika energi spiritualnya dilahap oleh pedang pemakan jiwa dan menjadi pisau dapur biasa, bagaimana ia akan menjelaskannya pada Master Yi? Lu Qingsan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Yi Feng berteriak dari atas tebing, "Bertahanlah, bagaimana bisa kau menyerah begitu saja? Kalian sudah selesai secepat ini? Teropongku yang belasan ini jadi sia-sia dong. Penghasilanku bergantung pada kalian." Karena Yi Feng telah menyewakan semua teropongnya, ia sama sekali tidak tahu siapa yang sedang bertarung di bawah sana. Ia juga tidak tahu salah satu petarung itu adalah kakek tua yang meminjam pisaunya. Namun, di mata Lu Qingsan, adegan ini membuatnya berpikir bahwa Yi Feng telah membawa banyak orang untuk mendukungnya. Ia langsung merasa sangat tersentuh. Dukungan yang luar biasa. Terpikir bahwa ia hampir menunjukkan rasa takut di hadapan musuh, bahkan hampir mencemari kehormatan pisau ini. Lu Qingsan merasa sangat malu. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukannya. Lu Qingsan memegang pisau dapurnya, menghadapi aura kuat pedang pemakan jiwa. Dengan satu tebasan, ia memotong roh-roh jahat dari pedang pemakan jiwa. Kekuatan tebasan pisau sepanjang puluhan meter itu membelah tanah, membelah bumi. Hanya dengan satu tebasan, sekte Xuanwu melarikan diri dengan panik. Ini juga sangat meningkatkan semangat sekte Qingsan. Mereka bersiap untuk menyerang dan menghancurkan markas musuh. Namun, Lu Qingsan menghentikan mereka. Luo Lansui bingung, "Guru, sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan sekte Xuanwu." Namun, Lu Qingsan melihat ke arah Yi Feng di atas tebing dan berkata, "Lansui, lihat, Master Yi baru saja berdiri di atas sana, mengamati secara diam-diam. Jika kita melanjutkan pertarungan, aku khawatir sang ahli akan marah." Master Yi yang rendah hati, meminjamkan senjata saktinya hanya karena pertemuan singkat. Bagaimana menurutmu? Menurutku, sang ahli tidak menginginkan kehancuran salah satu pihak. Yang beliau inginkan adalah keseimbangan. Beliau ingin kita berdua saling mengimbangi, demi menjaga kedamaian rakyat Jiangping.
Sang ahli memiliki hati dan pikiran yang begitu luas. Sangat layak untuk kita renungkan seumur hidup. Dibandingkan dengannya, kita benar-benar dangkal seperti semut. Namun, apakah Guru Yi benar-benar berpikir demikian? Karena mereka tiba-tiba berhenti bertarung. Semua penonton melarikan diri. Mental Yi Feng langsung runtuh. Kenapa orang-orang di bawah tidak bisa bertahan lebih lama? Aku sudah membeli banyak barang, tapi kalian tiba-tiba berhenti bertarung. Ini memperburuk keadaan keluargaku, yang sudah tidak kaya. Kemudian, Yi Feng yang tidak menghasilkan uang dan malah rugi, bersiap untuk pulang. Tanpa diduga, di jalan, dia bertemu dengan teman masa kecilnya, Peng Ying. Dia pikir Peng Ying mencarinya, jadi dia menyapanya dengan antusias. Namun, Peng Ying dengan dingin menepis tangannya dan berkata, "Kau salah paham, aku hanya mencari seorang ahli atas perintah guru." Mendengar ini, Yi Feng merasa kesal. "Guru apa?" Peng Ying kemudian dengan angkuh berkata, "Aku tahu perasaanmu, tapi maaf, kau orang baik. Aku telah bergabung dengan Sekte Gunung Hijau. Dengan bantuan seorang Sisiong, kau tahu, dengan bakatku, mustahil bagiku untuk bergabung dengan Sekte Gunung Hijau. Berkultivasi di Sekte Gunung Hijau selalu menjadi impianku. Jadi aku berjanji pada Sisiong, untuk tidak berhubungan dengan pria lain lagi. Aku pergi dulu, lebih baik kita tidak bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, yang tidak diketahuinya adalah, ahli yang dicarinya adalah Yi Feng, dan Sisiong yang dia sebutkan, adalah mata-mata Sekte Kura-Kura Hitam di Sekte Gunung Hijau, Yu Wuji. Setelah mengetahui bahwa Peng Ying tidak menemukan ahli itu, Yu Wuji mendengus kesal. "Ku minta kau mencari ahli, tapi kau malah bermesraan dengan pria lain. Bagaimana kau bisa berjanji padaku seperti itu?" Mendengar ini, Peng Ying buru-buru menjelaskan. Dia hanya pemilik perguruan bela diri yang tidak berguna. Dia hanya bermimpi di siang bolong, dan menulis buku rahasia bela diri yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Jika bukan karena kebetulan bertemu, aku tidak akan repot-repot memperhatikannya. Sayang, jangan marah, di hatiku hanya ada dirimu. Melihat Peng Ying yang sedang merayu, Yu Wuji mendengus dingin dalam hati. "Wanita bodoh, mencari seseorang saja tidak becus. Jika bukan karena kau sedikit cantik, aku tidak akan repot-repot memperhatikanmu. Semua ini salah ahli sialan itu. Jika bukan karena dia ikut campur, bagaimana mungkin Ning Xuanwu yang terkutuk itu bisa kalah? Aku harus segera melakukan sesuatu. Jika tidak, saat Sekte Kura-Kura Hitam pulih, mereka pasti akan marah padaku." Tiba-tiba dia teringat bahwa Luo Langsui sebelumnya, rahasia bela diri itu dibeli dari sebuah perguruan. Rahasia inilah yang membuat Lu Qingsan bisa menerobos. Yu Wuji langsung bertanya pada Peng Ying, "Tadi kau bilang orang itu pemilik perguruan, kan? Dan hobinya menulis buku, benar?" Setelah mendapat jawaban iya, Yu Wuji tertawa dan berkata, "Bagus." Lalu ia melompat dan terbang menjauh. Ia berpikir, jika dia benar-benar seorang ahli, aku hanya perlu menonton saja. Biar Sekte Xuanwu dan dia saling menghancurkan. Sebaliknya, ia bisa menjadi pelampiasan kemarahan Sekte Xuanwu. Yu Wuji kemudian pergi ke Sekte Xuanwu, dan menceritakan tentang perguruan itu pada Ning Xuanwu. Meskipun Ning Xuanwu tidak percaya ada ahli di kota Jiangping, ia tetap memutuskan untuk mengirim muridnya untuk menyelidiki. Saat itu, sudah 3 hari sejak Yi Feng ditolak. Sejak hari itu, Yi Feng mengurung diri di kamarnya. 3 hari penuh ia tidak keluar. Zong Qing sangat khawatir. Ia mengira Yi Feng benar-benar patah hati. Namun, ketika ia masuk ke kamar, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Yi Feng sedang berjongkok di pojok. Ruangan penuh asap, dan dikelilingi kertas-kertas kusut. Baru beberapa hari kamarnya sudah berantakan begini. Sepertinya bos benar-benar patah hati. Tintanya bertepuk sebelah tangan. Sungguh menyedihkan. "Aku tidak tega, bos. Tenang saja, ada aku, Zong Qing. Aku tidak akan membiarkanmu terpuruk seperti ini." Saat Zong Qing bertekad untuk membantu, Yi Feng tiba-tiba menoleh dan berkata, "Kau mau membantu? Aku tadinya mau mengajakmu makan sate. Tapi kau malah mau kerja. Ini sama sekali tidak terlihat seperti orang yang patah hati." Namun, ia berpikir lagi. Mungkin aku terlalu cepat menyimpulkan. Bos pasti sangat sedih, dan tidak ingin menunjukkannya di depanku. Sayangnya aku hanya laki-laki, jadi tidak bisa membantu bos. Ia pun bertanya dengan hati-hati, "Bos, patah hatimu?" Namun, Yi Feng berkata dengan santai, "Kau bicara tentang Peng Ying? Dia hanya teman masa kecilku. Wanita hanya akan memperlambat kemampuanku menghasilkan uang, dan memanggang daging. Sudahlah, cepat jual bukuku. Bulan depan aku ingin ganti kereta kuda. Semua tergantung padamu. Semangat, pekerja keras." Akhirnya Zong Qing mengerti bahwa Yi Feng mengurung diri selama 3 hari, bukan karena patah hati, melainkan karena sedang menulis buku. Ia menulis beberapa buku aneh berdasarkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Judulnya antara lain, Kisah 3 Pria dari 3 Negara, Kisah Sekelompok Wanita dan Seorang Pria, Kisah 3 Wanita dan 105 Pria, Kisah 4 Siluman dan Seorang Pria. Tapi, apakah buku-buku ini laku terjual? Suka dengan cerita seperti ini? Klik like, komen, share, dan subscribe.
dan nantikan cerita menarik berikutnya. Terima kasih.